Selamat pagi, Shalom. Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebenarnya hari-hari yang kita lewatin hari ini, tak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang kita selalu takutkan, besok bagaimana, lusa bagaimana. Jangankan besok atau lusa, kita berpikir tahun depan bagaimana, 20 tahun lagi bagaimana. Sementara kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hanya buat hari ini. Karena itu tersenyumlah hari ini. Dan hari ini Tuhan sudah katakan harinya Tuhan. Bukan hari kesusahan kita, bukan hari penderitaan kita, bukan hari masalah kita. Harinya ini adalah harinya Tuhan. Dan karena hari ini harinya Tuhan, mari kita beria-ria bersukacita. Dan juga dikatakan dalam ayat lain, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Dunia ini digerakkan karena kekhawatiran dan ketakutan. Takut gak makan, takut ini, dan banyak sekali ketakutan kita. Dalam ayat itu, sebelum ayat yang mengatakan jangan khawatir hari esok itu dikatakan, Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Semua yang dicari orang, Bapa kita tahu kita memerlukan semuanya itu. Tetapi disuruhnya kita jangan khawatir. Jadi waktu kita melihat sumber kita, semuanya dari Tuhan saja. Karena Dia yang akan menambahkan. Maka kerjaan kita bukan mencari yang akan ditambahkan itu. Tapi mulai mencari Tuhan. Karena semua yang dicari bangsa-bangsa itu Dia yang akan tambahkan kepada kita. Jadi bagian kita adalah sebenarnya untuk mengenal Tuhan. Dan juga mengenal janji-janji Tuhan kepada kita. Pagi hari ini selalu ingatkan ada Bapa kita yang sangat peduli kepada kita. Bapa yang rela mati bagi kita. Bapa yang mengorbankan segalanya bagi kita. Dan Dia mengatakan jangan khawatir. Dan Dia yang berjanji aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tantangan untuk khawatir kena kepada setiap orang. Kepada saya, kepada siapa saja. Tapi hari ini mari kita putuskan. Tidak khawatir. Bukan karena masalah tidak banyak. Tapi karena Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan menambahkan semuanya itu. Dan Dia juga mengatakan tak usah khawatir hari esok itu. Hari ini harinya Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan hari ini tidak akan datang lagi. Hari ini hanya sekali. Karena itu mari kita bersukacita beria-ria di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Sering sekali kita merasa ada yang kurang dalam diri kita. Membuat Tuhan tidak bisa bekerja. Ada lagi yang harus kita perbuat. Biar Tuhan bisa menolong atau memberkati kita. Sebenarnya dasarnya dulu dari awal kita diterima Tuhan. Tidak ada hubungan dengan perbuatan kita. Hubungannya dengan kepercayaan kita. Jadi yang membuat kita merasa kurang, ada yang kurang dalam diri kita adalah kita kurang percaya. Yesus selalu tegur murid-muridnya, di mana imanmu? Kenapa kau tak percaya? Hari-hari ini juga masalah kita adalah masalah ketidakpercayaan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan baik kepada kita. Dan kadang-kadang musuh kita yang terbesar adalah waktu kita merasa Tuhan benci kepada kita. Habislah kita. Kita tak berani lagi berdoa. Tuhan datang menyelamatkan. Tuhan datang itu menolong kita dari segala hal. Jangan pernah berpikir Tuhan datang menghakimi kita. Jadi hari-hari kita kenapa kita menghakimi diri kita. Kita menghakimi orang lain. Kita lupa Tuhan datang menyelamatkan. Jadi kita tidak bisa menghakimi diri kita, menghakimi orang lain.
Karena diri kita pun gak bisa kita selamatkan. Orang lain pun gak bisa kita selamatkan. Kerjaan penyelamatan itulah kerjaan Tuhan. Jadi yang membuat kita merasa kurang A, kurang B, kita kurang percaya bahwa Tuhan sayang kepada kita. Bahwa Tuhan sangat baik kepada kita. Dan waktu kita gak percaya terhadap Tuhan, maka kita percaya kepada yang lain. Dan kepercayaan itu muncul dari pendengaran. Karena itu hati-hati yang kita dengar. Harusnya kita mendengar selalu kata Tuhan. Tapi kita sering dengar kata A, kata B, kata dunia ini, kata sekitar kita. Dan kata sekitar kita selalu kabar yang tidak baik. Karena kabar baik itu produksi sorga. Karena waktu Yesus katakan roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Jadi kabar baik ini berasal dari sorga, tidak produksi dunia ini. Maka selalu beritakan kabar baik di tengah yang tidak baik. Kalau kita peka kepada kabar-kabar yang tidak baik tentang diri kita, tentang diri orang lain, kita perlu bertobat. Karena kita ditugaskan Tuhan pemberita kabar baik. Jadi hari ini, setiap kali kita mendengar kabar yang tidak baik, mulai lihat kabar baiknya. Dan Tuhan selalu memberikan kabar baik di setiap saat. Contoh waktu Gideon lagi ketakutan, dia sembunyi, Tuhan kasih kabar baik. Engkau pahlawan yang gagah berani. Dia tidak bilang, memang kau paling muda, emangnya kau bisa buat apa. Tuhan tak bicara tentang fakta itu. Mari kita kerjakan kerjaan kita. Jangan lagi lihat apa yang kita buat, apa yang orang buat. Mari kita selalu perkatakan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia pengen semua orang diselamatkan. Dia pengen semua orang dipulihkan. Dia pengen semua orang dimenangkan oleh Allah. Jadi jangan lagi sibuk mengatakan hal yang tidak baik. Karena kerjaan kita selalu memberitakan hal-hal yang baik. Karena untuk itulah kita dipanggil. Dan juga dia katakan dalam Alkitab, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik. Katakan kabar baik kepada sekitar kita, kepada keadaan kita. Dan jangan pernah merasa kita kurang lagi. Karena Tuhan sudah melayakkan kita, menyempurnakan kita, menguduskan kita, memilih kita. Kitalah kepunyaan Allah. Karena itu tetap kita menceritakan perbuatan Allah yang besar dalam seluruh kehidupan kita dan kehidupan sekitar kita. Terpuji nama Tuhan.